Mudah-mudahan acara ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Jambi, suatu ibu guru yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang hari ini mau membuka mata hatinya, ya, untuk kebaikan dari keluarga Jambi. Saya ucapkan terima kasih banyak karena budaya positif ini kalau kita semuanya bergerak maka akan tergerak dan bisa menggerakkan. Apa roda di sini yang masih belum berputar, ini kita gerakkan bersama-sama. Saya seorang diri tidak akan bisa. Pak Budi seorang diri tidak akan bisa. Tapi ada yang memaksa, ada yang mengancam, mungkin ada yang mengintimidasi juga. Tapi ternyata ada tetap tidak mau. Lanjut Mas. Kesimpulannya Mas. Jadi kesimpulannya ternyata semua kontrol itu ternyata ada kita sendiri. Artinya apa? Kita mau maju, kita mau stagnan, kita mau jalan di tempat, itu kuncinya ada di kita sendiri. Ini sebenarnya karena mereka lagi tidak mau merubah dirinya, gitu. Dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa. Ah gitu. Itu satu. Nanti kita buka poin pertanyaan biar cepat selesai materinya dulu, gitu. Oke, lanjut Mas. Baik. Berikutnya miskomunikasi tentang kontrol atau stimulus respon. Banyak dari kita bentukan-bentukan order baru zaman Pak Arfa ini kita menggunakan stimulus respon. Stimulus itu rangsangan, respon itu aksi. Jadi kita diberi rangsangan ini, aksinya ini. Kita beranggapan bahwa beberapa hal yang saya sebutkan di situ, guru mengontrol murid, itu kita anggap selama ini adalah sesuatu hal yang benar. Bahkan saya selama menjadi guru sebelum kebenaran, saya beranggapan seperti itu, bahwa saya mampu mengontrol murid-murid saya. Ternyata dari percobaan tadi, ternyata bisa nggak temannya? Gak bisa kan? Gak bisa, karena kita berkeyakinan pada keyakinan kita sendiri. Jadi gak bisa. Nah, jadi itu adalah ilusi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol siswa-siswa kita, itu ternyata ilusi. Mereka mau karena mereka terpaksa mau, karena keadaan, takut sama guru gitu. Ya, jadi mereka membuka dirinya gitu. Sebenarnya dalam hati kecilnya mereka mungkin masih belum mau menerima. Maka suatu saat mereka muncullah karakter asli mereka. Baik, Pak Ketum, saya mau dengar uji coba kepada pendengar saya, Mas, next. Ini uji cobanya mudah sekali, Bapak hanya mengepalkan tangan saja, Bapak Ibu sekalian. Coba masing-masing berpasangan dan ada salah satu mengepalkan tangan saja, ya. Bayangkan bahwa dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga. Apabila orang lain tahu, maka Anda akan malu sekali. Karena itu termasuk aib rahasia keluarga Anda ada di dalam kepala Anda. Nah, silakan coba teman Anda yang satu mengepal, yang lain membuka. Ayo, sudah? Ternyata gimana? Keras nggak? Bisa belum? Bisa belum? Ayo dibuka, punya temannya dibuka. Bisa nggak? Nah, baik. Ya, terima kasih. Oke Mas, next Mas. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Yang memaksa, ada yang mengancam, mungkin ada yang mengintimidasi juga, tapi ternyata ada tetap tidak mau.
Lanjut Mas. Kesimpulannya Mas. Jadi kesimpulannya ternyata semua kontrol itu ternyata ada pada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita mau maju, kita mau stagnan, kita mau jalan di tempat, itu kuncinya ada di kita sendiri. Ini sebenarnya karena mereka lagi tidak mau merubah dirinya gitu. Dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa. Gitu. Itu satu. Nanti kita buka poin pertanyaan biar selesai materinya dulu gitu. Oke, lanjut Mas. Baik. Berikutnya miskomunikasi tentang kontrol atau stimulus respon. Banyak dari kita bentukan-bentukan orde baru sama Pak Arta ini kita menggunakan stimulus respon. Stimulus itu rangsangan, respon itu aksi. Jadi kita diberi rangsangan ini, aksinya ini. Kita beranggapan bahwa beberapa hal yang saya sebutkan di situ, guru mengontrol murid, itu kita anggap selama ini adalah sesuatu hal yang benar. Bahkan saya selama menjadi guru sebelum berpenggerak, saya beranggapan seperti itu, bahwa saya mampu mengontrol murid-murid saya. Ternyata dari percobaan tadi, ternyata bisa nggak teman-teman? Gak bisa kan? Gak bisa, karena kita berkeyakinan pada keyakinan kita sendiri. Jadi gak bisa. Nah, jadi itu adalah ilusi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol siswa-siswa kita, itu ternyata ilusi. Mereka mau karena mereka terpaksa mau, karena keadaan takut sama guru, ya. Jadi mereka membuka dirinya. Sebenarnya dalam hati kecilnya, mereka mungkin masih belum mau menerima. Maka suatu saat mereka muncullah karakter asli mereka. Atau gini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita ngomong begitu ke anak-anak. Setelah mereka sudah merasa, oh, tiba-tiba aku ini pondok-pondok yang pernah melakukan itu lah. Baru kita memvalidasi tindakannya bahwa itu salah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ditanya, alasan kamu apa melakukan perkelahian itu, contohnya? Ya, atau cara yang kedua, adakah cara yang lebih efektif selain dari harus berkelahi? Nah, jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, maka kita menggunakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinannya. Ya, contohnya, dulu kamu mau membuat keyakinan kelas, itu apa saja yang kamu sampaikan? Oh, saya harus disiplin. Saya tidak boleh berkelahi. Contohnya seperti itu. Diingatkan lagi keyakinan kelasnya. Dan yang terakhir, setelah tahu dengan keyakinannya, baru dia disuruh menyampaikan sekarang keyakinan apa agar tidak berkelahi bagaimana. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak kita bawa, pertama kita masuk ke dalam dunia mereka, kemudian kita validasi kesalahannya, yang terakhir baru kita tumbuhkan keyakinannya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita tidak lagi perang sama murid, tetapi kita bisa mengatasi murid bersama-sama dengan solusi-solusi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kalau ada pertanyaan, monggo kita diskusi bersama. Kalau ada, monggo kita bertemu. Makanya saya undang BK karena BK ini yang setiap hari berhadapan dengan masalah anak. Dan pembina OSIS juga saya. Monggo Bu Wi. Beberapa waktu yang lalu kan saya pernah jalan-jalan ke belakang. Kebetulan saya melihat beberapa siswa itu terlihat seperti orang jatuh. Kan beda kan, kalau jalan dan jatuh kan beda. Nah, kemudian ketutuan dengan saya, kepapasan dengan saya. Kamu dari lompat ya? Enggak Bu. Mana semuanya coba dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan.
Ya usrek karena saya gitu kan. Karena kalau mau apa terus. Programnya jangan lucu. Kan saya di data-data itu tidak boleh memukul siswa gitu, kayak Mister. Nah, bagaimana atasi siswa yang ketika sudah diberi nasihat itu tidak mempan? Padahal kan kalau dari agama sendiri itu kan kayak siswa yang nggak sholat misalkan dari awal kan dia dinasihati dulu. Kemudian kalau lama nasihati tidak bisa maka kita boleh memukul kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya dari dengan untuk menyikapi hal yang demikian? Terima kasih. Boleh mukul, nonton. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Bena luar biasa. Baik, ini ada semacam kontroversi yang mana dalam agama itu dikatakan kalau anaknya tidak sholat, usianya sudah 9 tahun atau yang perempuan ya, itu maka harus dipukul kan gitu. Pukulnya sini ya mungkin ditabuk gitu ya. Inilah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di dalam dunia kita. Kemungkinan besar jawaban saya Bapak Ibu, pada saat zaman Rasulullah ini belum ada aturan restitusi ini. Jadi restitusi baru ditemukan baru-baru saja gitu. Jadi mudah-mudahan seandainya Rasulullah dulu sudah tahu restitusi pasti diubah hukumnya itu. Ya. Kalau solusi saya itu yang baru, karena undang-undang itu biasanya yang digunakan adalah yang terbaru, biasanya begitu dalam undang-undang itu. Nah, tapi kalau dalam urusan tadi karena agama untuk keluarga monggo, kalau misalnya untuk keluarga monggo kita gunakan agama itu. Tapi ini yang kita besarkan adalah dengan murid. Sehingga kalau murid karena dia termasuk keluarga kita, tapi keluarga karena hubungan guru dengan murid gitu. Berarti Pak, kemarin Aceh itu salah ya, nyambung. Bukan nyambung, salah. Itu belum tahu restitusi. Iya, belum tahu. Itu masih pakai hukum-hukum Islam ortodok zaman. Iya, zaman dulu yang namanya syariat Islam. Tapi kan di Pancasila kan nggak bisa Pak. Itu hanya untuk daerah istimewa Aceh. Karena dia memakai syariat Islam sebagai dasar hukum. Barangkali begitu Pak. Ya mungkin ini Pak Budi. Mungkin ada yang menambahkan. Pak Budi bisa terkenal dibuat makalah bagaimana antara. Ya Pak, itu penemuan termasuk semacam finding, penemuan bahwasanya ini kok di agama begini, di restitusi begini kan gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Monggo Bu Susan. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عقيدنا. اللهم جملنا من عافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من عباد الندم وإنك اللهم احسن عبادنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل ثمرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا غفرة ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها، ويسير أمورنا ويسير أمورنا ويسير أمورنا، واشرح صدورنا ونفر قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا acara berikutnya sosialisasi Mr. Uji tentang menemukan budaya positif di luar remaja. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Mr. Uji
sambil duduk nggak apa-apa ya. Tadi sudah berdiri tuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang hebat-hebat, kita mau mengadakan uji coba, mau melakukan eksperimen. Nah, coba masing-masing berhadapan berpasangan satu-satu, ya seperti dua orang. Ya, pasangan berhadapan-hadapan. Cari pasangannya masing-masing. Ayo di ya, langsung diklik ya. Oke, tugasnya yaitu masing-masing diwakili satu orang itu mengepalkan tangannya. Ya, silakan dikepalkan. Silakan siapa terserah di antara salah satu itu. Nah, sekarang bayangkan bahwa dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga yang orang lain tidak boleh mengetahuinya. Di situ ada rahasia tentang keluarga kamu, tentang aib di keluarga kamu, tentang rahasia-rahasia keluarga kamu. Kemudian temannya memaksa untuk membuka itu. Nah, silakan dilakukan. Ya, boleh dengan merayu, boleh dengan mengintimidasi, mempersuasi, apa ini uang kayak apa kayak boleh. Ayo, coba, ayo dipraktekkan. Saya beri waktu 1 menit. Ayo. Padahal dalam kepalan tanganmu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kalau kamu buka, maka semua rahasiamu akan terbuka. Semua rahasia keluargamu akan diketahui orang lain. Ya. Oke, waktu selesai. Sekarang kembali ke posisi masing-masing. Coba saya mau testimoni satu grup dulu. Coba grupnya ini dulu. Siapa sini di depan? Ya, saya mau testimoni. Silakan mana yang bagian video tadi siapa lagi? Bagian video. Ya, saya mau bertanya dulu, siapa tadi yang memaparkan tangan? Cindy. Terus Cindy tadi kepala tangannya dibuka atau enggak? Enggak. Alasannya apa? Ya, kan rahasia, itu yang boleh jadi tidak kurang pendapat. Walaupun kamu diiming-imingi uang misalkan? Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang Cindy. Coba Anda tadi kelompok yang bisa terbuka. Nah, sini. Sini ya. Gimana? Hebat sekali nih yang rayu bisa terbuka ini. Ya, sini. Ya. Ya. Mbak Naila siapa ini? Naila sama Nova. Yang mengepalkan tangan siapa? Naila. Apa? Kaila apa Naila? Oh ya Kaila. Kaila sama tadi mengepalkan tangan. Ya. Terus kenapa tadi bisa terbuka? Ya. Kenapa Tuhan bisa? Alasannya apa kok bisa terbuka? Ya. Terserah kamu bisa. Nah. Jadi pakai tangan ini ya, seperti itu. Karena apa dipaksa? Iya, karena dipaksa buka. Ya, kasihan Mbak Kaila ya. Jadi dipaksa apa dirayu tadi? Dipaksa sama dirayu, Pak. Oh, coba tangan. Wah, ini mau ya, bukan satu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, apa yang bisa kamu dapat dari percobaan tadi? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, ada? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kamu kok bisa tetap mempertahankan itu? Kenapa? Ya, OSIS itu harus kritis, harus bisa menjawab. Kenapa? Ya? Coba sini depan biar dengar temannya biar dengar. Namanya Mbak Billy.
alasannya kenapa kok tidak bisa dibuka kepala tangannya? Menurut saya itu sangat rahasia. Tidak semua orang harus tahu tentang itu. Cukup kita sendiri yang Dewa. Karena apa rahasia keluarganya? Bukan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Gili. Ya, begini anak-anak sekalian, kesimpulannya coba diklik langsung. Satu kali, dua kali, yang satu sekali lagi. Coba lihat ini kesimpulan. Silakan dibaca. Berarti yang memegang kontrol atas kepalan tanganmu itu adalah kamu sendiri. Anda membuka atau enggak itu kuncinya di kamu sendiri. Sudah tahu? Sudah paham? Artinya apa? Ada sebuah kebajikan, ada sebuah keyakinan bahwa kamu akan menjadi orang baik. Yang bisa merubah kamu jadi orang jelek, orang malas, orang yang tidak pernah belajar, itu kuncinya ada pada diri kalian sendiri. Bagaimana? Masuk? Berarti kuncinya pada siapa? Kamu gampang terpengaruh. Sudah tahu? Sudah paham? Artinya apa? Ada sebuah kebajikan, ada sebuah keyakinan bahwa kamu akan menjadi orang baik. Yang bisa merubah kamu jadi orang jelek, orang malas, orang yang tidak pernah belajar, itu kuncinya ada pada diri kalian sendiri. Bagaimana? Masuk? Berarti kuncinya pada siapa? Kamu gampang terpengaruh, itu juga kuncinya ada pada diri kamu sendiri. Kamu jadi orang hebat, rata-rata orang-orang yang hebat karena dia mempertahankan prinsip hidupnya. Karena dia mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, diganggu oleh orang lain. Kira-kira sanggup ini sebagai penggawa-penggawa ini sanggup mempertahankan prinsip hidupnya? Sanggup. Keyakinannya yang baik-baik dalam diri, ya. Contoh, saya tidak akan berpacaran sebelum sukses. Itu jadi keyakinan, tidak akan dalam hatinya. Kira-kira dipaksa orang, tiba-tiba datang seorang cowok artis nasi. Rayuannya hebat, artis. Ayo dong, jadi pacarku. Aku kan artis. Nah, kira-kira kamu bisa menerima dia atau menolak dia? Itu kuncinya ada pada siapa? Yang mengepalkan tangan tadi siapa? Nah, itulah ini. Mulai sekarang ditumbuhkan dalam benakmu ya, bahwa kamu mengontrol dirimu sendiri. Oke, lanjut. Baik, berikutnya kita lihat ya, ini miskomunikasi tentang kontrol. Nah ini gini. Selama ini kalian menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol kalian, ya kan? Dikontrol Pak Guru, baju gak dimasukkan, masukkan. Nah, kan gitu. Besoknya diulangi lagi apa enggak? Diulangi lagi. Besoknya ditambah lagi, terlambat lagi. Besoknya tambah lagi, nggak pakai dasi. Berarti guru itu bisa nggak kontrol murid sebenarnya? Nggak bisa. Siapa yang bisa kontrol? Diri sendiri. Coba kamu yakin dalam dirinya. Oh, aku mau disiplin dari rumah, mau masukkan pakai dasi. Kira-kira kamu akan dimarahin nggak sama bapak ibu guru? Nah, berarti itulah bapak ibu guru tidak bisa mengontrol murid, karena kontrol itu ada pada diri kalian sendiri. Setuju? Setuju. Ya. Ada yang tidak dimasukkan hari ini bajunya? Masukkan semua. Alhamdulillah, berarti sudah keyakinan dirinya bagus ya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Jangan usah eksekusi malam-malam, kamu sudah disiplin, gitu ya. Baik, berikutnya, apalagi ilusi berikutnya? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh, distribusi ngomong anak-anak, kamu kalau rajin belajar, kamu akan jadi orang yang sukses. Kamu kan menerima ya? Iya. Kenapa
menerima? Karena hatimu saat itu menerima. Coba temanmu lihat, temanmu di kelas itu yang nakal-nakal, yang nggak pernah perhatian. Coba diomongi sampai ping-ping turun, mau apa enggak? Karena apa tadi? Kontrolnya ada pada diri. Tapi bagi kalian yang menerima itu, iya bener saya kalau rajin belajar, saya tidak pernah dimarahi Pak Guru, disiplin dihukum kan gitu ya. Itu umumnya memang begitu Mas Akbar ya. Jadi nggak salah teman jawab itu. Tetapi yang dimaksudkan disiplin di sini adalah disiplin diri. Apa namanya? Disiplin diri. Disiplin diri. Apa disiplin diri itu? Ayo buka berikutnya. Berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada nggak yang tahu kebajikan universal itu apa? Saya berikan contoh. Ada lagi yang lain? Ya. Untuk menghindari, contohnya apa? Tabrakan. Oh, jadi kalau pakai helm nggak tabrakan ya? Oh, biar nggak sakit. Kalau jatuh nggak sakit gitu ya? Ya. Apa Pak? Maksudnya biar tidak ditilang polisi. Itu ya. Coba yang dimaksud kebajikan universal itu yang mana? Apakah ditilang polisi? Apakah biar selamat? Yang mana? Biar selamat. Itulah anak yang menjadi keyakinanmu. Berarti kalau kamu rajin belajar, tujuannya apa? Apakah pengen ilmu gurune? Apa biar kamu mengerti tentang ilmu itu? Nah, itu yang menjadi tujuan utama. Sudah mulai mengerti? Kalau saya mau makan, padahal dalam kesepakatan kelas sudah ngomong, saya akan masuk kelas tepat waktu. Suatu saat kamu lewat kantin, mandek sih di kantin. Kira-kira itu dengan hatimu yang sudah punya keyakinan tadi gimana? Bertentangan nggak? Bertentangan. Yang bisa ngerem siapa? Diri sendiri. Wah, itu nggak cocok dengan keyakinan saya. Pasti menghindari. Ya kan? Pasti tidak akan berhenti di kantin. Pelajaran dulu. Nanti terakhir istirahat baru ke kantin. Itu contohnya. Yang berikutnya kasusnya pakai masker, ya. Coba alasanmu apa pakai masker ya? Karena nyaman. Ya, apalagi? Karena terhindar. Adakah yang beralasan untuk penampilan? Nah, itu masa ketahuan masuk, dan masker tidak kelihatan gitu, karena tak bisa gitu. Ya, kalau dasar Anda memakai masker adalah untuk kesehatan, biar tidak kena sakit, maka itulah yang disebut kebajikan universal. Apa? Kebajikan universal. Paham? Jadi kan gawe kesepakatan kelas, ojo sak enake dhewe, digoleki sing enak-enak. Contoh, makan minum di dalam kelas gratis. Kan cakap peci katanya. Padahal kalau makan minum dalam kelas gratis bebas, apa yang terjadi? Kelasnya kotor, bau. Soalnya guru tukangnya bangga rasanya, seneng rasanya. Ada nggak temanmu yang begitu? Itu. Terus yang terakhir bertahan hidup. Bertahan hidup itu contoh nyolong. Bapak ibunya nggak duit. Arahnya di sekolah kepingin kok dan dikoconi. Akhirnya dia pengen jajan dan punya uang. Oh, yang kasih kocorin buka-buka isinya duit diambil. Pernah tidak kejadian seperti itu? Nah, dia itu ingin bertahan hidup. Ya, oke lanjut. 5 posisi kontrol. Ini tidak usah kita bapak dulu lanjut. Tak jawab dah, sama biar paham. Begini anak-anak, kamu pernah nggak dimarah-marah sama bapak ibu guru? Kamu selalu salah. Pasti kamu ini yang terakhir selesai. Pernah nggak ada yang begitu? Berarti bapak atau ibu guru itu
tipenya adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang tadi itu ya, yang contoh nangis sedih tadi, akhirnya sedih, nangis, menyesal. Pernah nggak ada yang merasakan begitu? Mengalami, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kamu bisa percaya. Ada nggak yang tadi di kelas? Ada. Berarti beliau sebagai pembuat merasa berikutnya. Teman. Ayo, kira-kira ada nggak bapak ibu gurumu yang kayak teman kamu? Bersahabat sekali. Misalkan ada masalah, dia ngomong, ayo dibantu ya, bapak juga. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Itu jadi akrab sekali. Ada yang begitu? Ada. Berikutnya, pemantau. Pemantau ini pengawas. Jadi kalau ada yang melanggar, dia akan ngomong, apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksinya? Nah itu. Ada. Kalau melanggar ini sanksinya ini. Gitu. Nah itu berarti beliau sebagai pemantau. Baik, berikutnya. Ini adalah idola sebenarnya. Guru yang baik itu adalah manajer. Ini kan mau ya, penghukum. Kemudian ada pembuat merasa ada yang jadi teman, ada yang jadi teman, yang terakhir sebagai manajer. Apa guru manajer itu seperti apa dia mengatasi masalah? Dia akan ngomong, kamu dulu pernah buat kesepakatan kelas, katanya kalau masuk tidak terlambat, ya masih ingat nggak? Oh iya Pak. Oh ya tidak apa-apa. Kamu kan tahu sekarang bahwa itu adalah salah. Terus sekarang apa yang kamu yakini? Oh tidak boleh terlambat Pak. Bisa kamu laksanakan? Siap. Siap memperbaiki? Siap. Nah itu. Ada yang begitu kan Bapak Ibu? Ada juga ya. Wah luar biasa juga ya. Tepuk tangan dulu. Kira-kira sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pemantau, yang terbanyak yang mana di sini? Ayo bisa biar tahu nih, biar bisa ngomongin teman-temannya bisa. Paling banyak sebagai apa? Yang jujur nggak apa-apa, jujur. Kebanyakan kok takut? Pemantau, tukang ngomong, kamu tahu nggak kalau melanggar sanksinya ini, gitu? Gitu, iya benar. Bagaimana dengan penghukum? Lupa ya? Berarti yang teman dikit dari kamu lumayan yang menghukum. Oh yang akrab itu dikit ya? Siapa yang akrab mereka? Iya, berarti disebut tidak akrab ya? Ya biasanya ada kasar kamu, kelas 7, ya kelas 8. Yang manajer, ayo yang manajer ada nggak? Alhamdulillah, ya. Baik, lanjut. Nah ini anak ini sebagai ujungnya, intinya namanya adalah restitusi. Jadi kalian kalau menemukan temanmu yang bersalah, jangan langsung disalahkan, tapi lihat ini ya, lanjut. Lihat segitiga restitusi. Nah, pertama harus menstabilkan identitas. Siapa yang tahu apa menstabilkan identitas ini? Masuk ke frekuensinya anak itu. Contoh, sekarang kasus yang paling sering kamu temui apa? Rokokan. Nah, ada anak merokok. Sampai sebagai OSIS, anggota OSIS wajib untuk mengingatkan bahwa itu adalah pelanggaran, kan begitu ya. Dulu kan sudah pernah diberi perjanjian itu. Nah, pertama Anda harus masuk dulu ke dunia mereka. Gimana caranya? Ngomong, oh ya, senangnya misalkan siapa yang rokokan? Bigel, ya Ger, memang kabeh wong itu yang tahu salah. Aku ya tahu Ger rokokan. Tapi ya alhamdulillah saya tidak bilang karena apa? Itu merusak kesehatan. Nah
Jadi kamu masuk dulu ke dia. Dia kan gak marah kalau begitu ya. Oh tiba-tiba akbari pada misun. Tiba-tiba pada tahu rokokan. Pertama gitu. Meskipun kamu tidak pernah, ya pura-pura aja, pura-pura masuk ke dunianya mereka. Setelah mereka menerima kita validasi. Validasi itu disahkan tindakan yang salah dengan bilang, kamu kenapa sih perlawanan? Aku stres aku. Ya wes, tapi itu kan ya sebenarnya kan salah ya, kan merugikan ya. Ya jujur saja ya. Terakhir ditanyakan keyakinannya. Sebenarnya menurut kamu keyakinan universal tadi ya, pembahasan universal, merokok itu menyehatkan apa ya? Tidak. Udah itu sakit, penyakit. Ya, nah sekarang setelah tahu akibatnya, kira-kira ke depan ini gimana? Masih mau merokok apa enggak? Oh ya wis enggak. Nah itu caranya. Jadi mengingatkan itu begitu. Tidak perlu kontak fisik, sutosan, yang rugi kamu sendiri. Mister yang bingung. Dorongan OSIS sama rigid misalnya, bisa kan yang susah. Tapi kalau dengan cara di sini, insya Allah sedikit demi sedikit kita kembalikan pada keyakinan. Ya. Oke, terima kasih itu materinya. Lanjut, klik sekali. Itu gambarnya siapa itu? Gambarnya orang sombong paling ganteng. Ya, terakhir kita buka diskusi tentang solusi-solusi tadi. Silakan masing-masing bertanya. Ayo silakan, siapa dulu? Ayo ngomong kesempatan. Pasti selama perjalanan di OSIS kan banyak masalah, iya kan? Silakan diungkapkan. Kemarin pramuka sudah curhat ke Komisi sudah dijawab sampai tadi. Sekarang pasti saya yakin pasti ada masalah. Ayo, coba ditanyakan. Bebas, nggak usah malu-malu. Ini kesempatan Mr. Puji sebagai kesiswaan, kesempatan untuk menerima masukan dari anggota OSIS, ya, pengurus OSIS. Silakan, siapa yang mau bertanya? Bebas tentang organisasi boleh, tentang lingkungan sekolah boleh, tentang siswa-siswa boleh. Ya. OSIS harus berani, tidak boleh malu-maluin. Langsung ngomong, tidak usah ngomong macam ini, dorong macam ini. Langsung ngomong, ya. Siapa? Curhat, ulang-ulang di OSIS dulu ngomong. Ini mau ketemu Mr. Gucci, ketemu pengurusnya, dan anggotanya. Ya, silakan. Ada? Tidak usah malu-malu. Kemarin lo pramuka berani ngomong. Masa OSIS tidak berani? Pasti OSIS ada masalah apa? Bisa nanti, ya silakan. Ayo ke depan, pilih. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Billy. Ya, biar kedengaran pakai mic. Ini kan untuk kebaikan, ya, pakai restitusi, ya. Apa? Biasanya nih misalnya di OSIS oleh anak-anak di sekolah ini kadang kita diremehkan, kita dianggap ya bagus sekolah. Karena mereka tinggi terutama sama kakak kelas. Di OSIS kan banyak adik kelas nih. Apalagi kakak kelas itu suka merendahkan yang OSIS adik kelasnya. Gimana mister? Ayo kakak terpulang. Ya, ada yang lagi bad kill. Bad kill atau bad mood gitu. Jadi Mbak Billy sebagai pengurus OSIS merasa kok dibully sama kakak kelas.
kelas. Dibully itu gimana? Diremehkan. Dan hanya Mbak Billy, sebenarnya mungkin juga yang lainnya merasakan ya? Nah, contohnya apa? Misalkan kalau ngomong, Kak, bajunya dimasukkan. Kamu itu apa sih? Anak bau kencur. Contohnya begitu ya, bukan ya? Kamu itu apa sih? Hanya OSIS saja belah bulung. Nah, gitu ya? Oke, coba siapa yang kira-kira ingin menjawab? Kira-kira masih kakak kelas yang begitu bagaimana? Ayo, pakai tadi kontrol-kontrol tadi, keyakinan tadi, ayo. Akbar, mau jawab? Ayo, maju dulu, maju, jawab di depan, coba ya, mewakili. Ayo, tepuk tangan untuk Akbar, silakan. Ya. Oke, Akbar, anggaplah itu menimpa dirimu. Nah, kamu kira-kira bagaimana biar nggak sakit hati, gitu ya? Kalau saya mengalami, kalau saya mengalami hal seperti itu mungkin kalau saya mungkin akan memberikan penerangan lah bahwa posisi itu kayak Oke, tepuk tangan. Jadi menurut Mas Akbar, dia mau memberikan penjelasan kepada orang yang membuli tadi. Bukan begitu, Kak. Kan memang aturannya kan sudah jelas bahwa baju itu dimasukkan. Terus ingat yang tadi diajarkan distribusi tadi, ya harus berangkat dari keyakinannya. Menurut kamu, menurut sampean, baju itu yang terbaik dimasukkan atau dikeluarkan, Kak? Itu kan? Kalau dia ngomong, jadi keluarkan. Wah, itu berarti bukan lagi siswa, berarti sudah pelanggaran aturan sekolah, kan gitu ya. Keyakinannya ditumbuhkan lagi bahwa yang terbaik baju itu dimasukkan. Itu kalau kasusnya dimasukkan. Kalau yang perokok, misalkan yang perokok kamu mau negur, takut. Nah, diberi keyakinan bahwa merokok itu mengganggu kesehatan. Kalau ingin selamat panjang umur, nanti kita harus menghindari rokok. Itu keyakinan itu. Oke, ada lagi satu kasus sudah teratasi. Mbak Billy tadi katanya Mas Akbar diingatkan orangnya. Ya, kalau bisa menambahkan diingatkan akan keyakinannya. Ya, keyakinannya dia apa? Siswa itu yang baik, siswa yang bagaimana? Apakah yang bajunya dikeluarkan atau yang dimasukkan? Jadi kita ambil kesadaran pribadinya, kesadaran hatinya, ya. Oke, ada lagi? Kan banyak permasalahan, masa munculnya cuma di lawan kakak kelas. Ya, yang kelas 7 barangkali yang merasa junior ada nggak? Ayo, mau ketemu? Sampaikan. Atau mungkin Nino jadi ketua, ada nggak permasalahan? Banyak. Coba ya sini disampaikan. Kita cari solusinya bersama-sama. Ini mau kita duduk bersama ini nanti. Ya, tepuk dulu sama Nino ya. Ya, langsung aja. Dan terkadang di OSIS juga banyak permasalahan dari OSIS pun atau dari luar OSIS. Kalau dari organisasinya kadang itu dari pertemanan, Pak. Jadi untuk sulit kadang banyak yang circle-circlean atau gimana itu. Kalau untuk di luar itu kadang kita juga yang kita takutin itu adalah kita kayak ngasihkan peraturan atau tindakan yang membuat itu agar mereka itu tahu kalau itu dilarang. Tapi terkadang juga dari siswa itu tidak mengerti kalau itu apa sih gunanya itu. Tapi kita juga kadang juga takut atau gimana. Tapi kan dari tadi yang dibilangin Billy juga kan dari kakak kelas itu kita juga takut karena
atasan lebih, kita kan kadang juga dihina, kadang kita terima hinaan atau ejekan dari teman-teman kita. Oke, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Baik, Mister memberi penguatan. Sekarang saya tanya, yang niatnya masuk jadi pengurus atau anggota OSIS untuk gaya-gayaan ada nggak angkat tangan coba? Biar gaya, biar keren itu ada nggak? Nggak ada. Yang niatnya ingin mengabdikan diri kepada sekolah agar berguna bagi nusa bangsa negara ada nggak? Oh, angkat satu orang, dua orang. Terus yang lainnya apa ini? Yang angkat? Yang ingin berjuang ada nggak untuk membesarkan nama SMP 2 Ramadhan Jambi? Wah, nah saya yakin Mas Niko ya, kalau keyakinanmu untuk perjuangan, untuk pengabdian, meskipun itu dilokno, meskipun itu dihina, akan kamu lewat kuping kanan, keluar kuping kiri. Gak usah disimpan di dalam kepala. Kalau kamu simpan di dalam kepala jadi beban hidup nambahi bebanmu. Akhirnya apa? Moring, emosi. Akhirnya betul tokoh OSIS. Ya, tidak boleh ya. Itu tantangan. Udah biarin aja. Biarin lewat aja dalam kupingmu. Yang penting keyakinanmu tadi, kamu ingin memajukan SMP 2 Ramadhan. Kalau kamu memajukan, bisa sudah kasih tahu rahasianya. Kemarin saya buka di Pramuka. Pramuka kemarin juga begitu, dia mau berubah. Loh, ya bukan saya nolak OSIS ya, saya bilang, loh kenapa kok sampai mau berubah? Katanya tidak pernah didukung oleh sekolah. Kegiatan mana yang tidak didukung oleh sekolah? Katanya kalau keluar. Dan padahal setiap kegiatan keluar itu mengajukan ke Mister Fuzi mesti disetujui sama Mister. Kemarin pernah ada latihan bersama, ya. Latihan penggalang, ya. Mister gitu. Nah, berarti itu adalah miskomunikasi. Gitu. Makanya kalian di OSIS jangan miskomunikasi. Saya bilang OSIS itu, mohon maaf ya, contohkan kalian. OSIS itu punya program. Bulan sekian acaranya ini, hari ini acaranya ini, besok acaranya ini. Itu ada program.
Maulana, kemarin kamu saya temukan
bukan membawa rokok di dalam tasnya, betul? Jadi rokok ini sebenarnya kalau untuk siswa kan tidak boleh merokok karena belum waktunya, kan belum bisa cari duit, betul ya? Itu berarti ini perbuatan ini termasuk melanggar aturan sekolah atau mengikuti aturan sekolah? Melanggar, ya baiklah. Jadi di sini kamu jangan sedih. Jadi intinya manusia yang normal itu memang pernah bersalah, ya. Tetapi manusia yang hebat itu manusia yang belajar dari kesalahan. Kalau salah terus masuk lubang itu terus, kira-kira itu namanya orang yang mau memperbaiki diri apa yang tidak bisa memperbaiki diri? Tidak bisa, karena dia apa? Kemarin sudah melakukan hal yang salah, besoknya salah lagi, dia salah terus. Nah itu tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Itu gini, Lana, berarti kamu harus punya tekad untuk merubah. Siap? Nah, baik. Sekarang, oke, kamu saya anggap itu perbuatan kemarin itu sebuah kegagalan identitas sebagai siswa SMP 2 ya. Harusnya itu taat pada peraturan, tapi kemarin tiba-tiba menyimpang. Kemarin coba Mister ingin tahu alasannya beli rokok apa? Betulnya itu tidak ada. Dan Pulang sekolah lagi. oh, maksudnya pulang sekolah biar enak sambil rokokan. Ya. Biasanya langsung deh. Kalau pulang sekolah bawa rokok. Ya. Jadi kamu tahu kan ini salah tadi ya. Tapi kira-kira bisa nanti kita perbaiki dengan kesadaran diri sendiri. Sekarang ke tahapan yang kedua yaitu validasi terhadap tindakan yang salah. Jadi di sini Mister pengen tahu kalian kan pasti punya alasan kemarin tuh kok membawa rokok ini ya. Ya. Siapa yang menceritakan, Lana apa Willy? Willy aja ya. Coba Willy, kenapa? Kalau membawa rokok ini dampak positif bagi kamu itu apa? Kenikmatannya apa? Agak keras, coba. Biar Dampak positifnya itu biasanya bawa rokok itu buat pulang sekolah, buat ya sambil jalan rokok itu ngerasa enak, biar keren. Terus ya di pikiran plong gitu, Sir. Gitu ya? Ya. Ya. Tapi itu kalau menurut kita kan masih termasuk belum pelanggaran yang berat sekali. Kecuali Ya. kamu di jalan bunuh orang itu kan berat gitu ya. Di jalan ada orang diam-diam kamu pukul. Nah, berarti namanya manusia itu al-insanu makhluk khata' manusia. Manusia itu tempatnya salah dan tetapi sebodoh-bodohnya orang itu apabila melakukan kesalahan yang sama kesalahan yang sama sudah pernah salah diulangi lagi itu kan baik. Jadi itu kamu sudah jujur. Lana sama alasannya itu juga naik biar gaya di depan cewek gitu. Tapi iya salah satu mungkin itu juga. Oh enggak. Dadah. Terima kasih. Tadi sudah dengan jujur kan mengakui apa yang kamu lakukan dan Mister juga sudah menerima, sudah menyadari apa yang kamu lakukan dan kalian sudah menyadari bahwa itu salah ya? Ya. Baik, sekarang Mister ingin tahu kamu kira-kira gambaran ke depan mulai hari ini ya, mulai hari ini, besok dan seterusnya. Keyakinanmu atau cita-citamu untuk menjadi orang baik itu ada nggak? Ada. Gambarannya coba apa saja sebutkan, Pak Willy dulu. Ya, pertama menaati aturan sekolah. Contohnya tidak membawa rokok. Ya. Terus menjaga nama baik sekolah. Ya. Terus ya tidak boleh merokok karena belum bekerja, masih belajar. Masih belum bisa cari uang. Ya. Oh gitu ya. Lagi? Lana ada? Sama. Oh jadi ada dua ya. Jadi yang pertama menaati peraturan sekolah, yang kedua menjaga nama baik sekolah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan keyakinanmu dua ini mulai hari ini kamu
tanamkan dalam hati, itu kan tidak misteri ya yang ngajarin, tapi kamu memang dari hatimu pengen itu ya. Iya besar. Aslinya di hatimu itu memang pengen memperbaiki dirimu sendiri kan gitu ya. Nah, ya dah, mudah-mudahan ke depan kamu tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Ini tapi rokoknya kita sita karena biar nanti tidak diulang lagi, gitu ya. Ya. Setuju ya? Setuju. Setuju? Setuju. Mulai apa lah? Setuju, Pak. Setuju. Berarti tenganan kalau setuju kan gitu ya. Mister Sedot. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, semoga jadi siswa yang baik ke depannya ya.